Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita mulai proses belajar kita pada malam hari ini, marilah kita buka proses belajar kita pada malam hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Walhamdulillahirabbil alamin. Oke, mari kita lanjutkan proses belajar kita pada malam hari ini. Dan sebelum kita lanjutkan proses belajar kita pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membeli buku-buku saya. Dari buku yang pertama yakni adalah Konsep Belajar TOEFL dari Nol, begitu juga Belajar Listening TOEFL dari Nol, dan Vocabulary TOEFL dari Nol. Yang kebetulan untuk Vocabulary TOEFL dari Nol ini sekarang sedang habis dan mau cetak yang kesekian kalinya. Dan begitu juga saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah membeli buku Konsep Belajar Bahasa Inggris dari Nol ini. Dan ini akan mengajarkan bagaimana cara Anda belajar bahasa Inggris dari nol. Oke, untuk menyingkat waktu, mari kita langsung lanjutkan proses belajar kita pada malam hari ini. Oke, dan pada video kali ini saya akan membahas tentang Longman Complete Course ini ya. Ini bukunya ini kita akan bedah latihannya. Kemarin sudah saya bedah soal 1 sampai soal nomor 15 dan pada video kali ini kita lanjutkan soal nomor 16 ya, soal nomor 16. Nah, video kita nanti jangan terlalu panjang. Kenapa nggak terlalu panjang? Karena kalau terlalu panjang, nanti sedikit membosankan. Oke, saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Oke. Oke. Mari kita lanjutkan proses belajar kita. Sekarang kita lanjutkan ke video yang keempat, yakni adalah soal written expression ya. Kita akan belajar tentang written expression. Saya nyalakan penanya dulu. Oke, sekarang kita langsung lanjut di soal nomor 16 ya. On the floor of the Pacific Ocean is hundreds of flat-topped mountains more than a miles beneath sea level. Nah, perlu teman-teman ketahui, ini adalah pola inversion. Oke, pola inversion. Kalau teman-teman sudah memiliki buku konsep belajar TOEFL dari nol ini ada di chapter 27, ada di bab nomor 27, yakni tentang inversion. Inversion di situ apabila adverb of place berada di awal kalimat, maka di situ harus diinversi. Nah, di sini ada on, ada preposition, on the floor of the Pacific Ocean ini diikuti dengan noun, ada preposition diikuti dengan noun, berarti di sini jadi adverb. Adverbnya apa? Adverb of place ya. Ini jadi adverb of place ya. Kemudian verbnya mana? Verbnya adalah is. Verbnya adalah is. Nah, terus kalau ini adverb of place, verbnya adalah is, subjeknya mana? Nah, ini subjeknya mana nih? Nah, subjeknya ternyata hundreds of topped mountains. Nah, di sini ternyata ini adalah subjeknya. Nah, di sini subjeknya yang harus Anda ketahui bahwasanya apabila sepanjang apapun subjeknya, yang ditekankan adalah sebelum preposition of. Berarti hundreds. Hundreds itu berarti ratusan. Ratusan itu ratusan apa? Nah, di sini kata bendanya adalah mountain. Mountain itu adalah gunung-gunung. Nah,
Berarti hundreds-nya ini adalah countable. Karena di sini adalah subjeknya adalah plural. Subjeknya apa? Subjeknya adalah plural. Maka di sini yang salah yang B. Harusnya apa? Harusnya adalah are. Ini babnya inversion dan subject verb agreement. Oke, ini tentang subject verb agreement. Subjek sama verbnya harus sepakat, harus setuju, harus setuju atau harus sepakat. Yang menentukan is MR-nya di sini adalah hundreds of flat topped mountains. Nah, ini subjeknya. Karena ini adalah plural jamak, maka di sini harusnya are, bukan is. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kemudian soal nomor 17. Because of the florist with which John Hancock signed the Declaration of Independence, his name become synonymous with signature. Nah, di sini Anda harus tahu ya, because of the florist, because of the florist which John Hancock signed. Nah, di sini sign ini adalah verb to. Ini adalah tensesnya adalah apa? Tensesnya adalah past atau di sini adalah simple past. Simple past. Nah, his name become lah. Di sini yang salah become-nya. Nah, sign-nya kan tidak digarisbawahi. Kalau tidak digarisbawahi sama dengan sign-nya ini adalah benar. Kalau sign-nya benar, berarti di situ dijadikan sebagai sebuah acuan. Kalau di sini adalah simple past atau verb to, nah di sini juga harusnya verb to. Harusnya apa? Bukan become tapi became. Anda harus tahu become, became. Nah, become bentuk keduanya adalah became. Nah, Anda harus menghafalkan irregular verb ya. Anda harus menghafalkan irregular verb untuk mengetahui bahwasanya ini adalah bentuk pertama atau bentuk kedua atau bentuk ketiga. Anda harus hafal irregular verb. Nah, di buku bahasa Inggris konsep belajar bahasa Inggris dari nol ini saya ajarkan bagaimana cara menghafalkan irregular verb. Nah, cara menghafalkan irregular verb itu menggunakan rap ya. Di halaman 114 ya. Di sini halaman 114. Nah, caranya bagaimana, Sir? Caranya pakai rap. The microphone I take to taken. You shake, shook, shaken. Wake, woke, woken to the style. I'm creating. Think, thought, thought. Jadi bentuk pertama adalah think, bentuk keduanya adalah thought, bentuk ketiganya adalah thought. Think, thought, thought. Seek, thought, thought. Listen to the lesson that I teach, thought, thought. Don't sleep, slap, slap. Nah, bentuk pertamanya adalah sleep, bentuk keduanya adalah slap, bentuk ketiganya adalah slap. Don't sleep, slap, slap. I creep, crap, crap. Having fun, I'm never sick. Nah, itu caranya untuk menghafalkan irregular. Itu ada di buku belajar bahasa Inggris dari nol. Nah, itu Anda harus paham tentang irregular verb. Untuk mengetahui bahwasanya, oh ini adalah bentuk pertama, ini adalah bentuk kedua, ini adalah bentuk ketiga. Oke. Kemudian soal nomor help me to take the test. Ini mohon maaf ini baterainya laptopnya habis. Oke, lanjut ya. Yang nomor 18. Segregation in public school was declared unconstitutional by the Supreme Court in 1954. Nah, jadi segregation, pemisahan di sekolah umum. Nah, di sini yang salah yang mana? Was declare. Ini yang salah adalah yang B. Declare ini mendeklarasikan
Nah, di sini kalau sudah ada B, ini ada dua kemungkinan ya. Kalau ada B di sini, was ini kan B toh. B itu ada dua kemungkinan. Bisa diikuti dengan verb ing jika itu adalah kalimat aktif. Kalau B bisa diikuti dengan verb 3 jika itu kalimat pasif. Ingat ya, B itu bisa diikuti dengan verb ing jika kalimatnya aktif. B itu bisa diikuti verb 3 jika kalimatnya pasif. Nah, untuk mengetahui aktif atau pasif di sini, yang harus Anda ketahui di situ adalah subjeknya. Anda harus tahu subjeknya. Subjeknya itu apa? Subjeknya itu adalah orang atau benda. Kalau subjeknya orang, ini bisa aktif, bisa pasif. Tapi kalau subjeknya itu adalah benda, itu kemungkinan besar adalah bentuk kalimat pasif. Contoh, lantai itu menyapu atau disapu. Anda tahu bahwasanya subjeknya lantai. Lantai itu mesti disapu. Kenapa? Karena benda. Bolpen itu membuang atau dibuang. Nah, bolpen itu dibuang. Kenapa? Karena subjeknya itu adalah benda. Ingat, apabila subjeknya ini adalah benda, maka ini adalah bentuk kalimat pasif. Tapi subjeknya orang bisa aktif, bisa pasif. Wahid itu bisa mengajar. Kalau mengajar itu berarti kalimatnya aktif. Kalau bisa jadi Wahid itu diajar. Kalau diajar berarti kalimatnya adalah kalimat pasif. Nah, di sini kebetulan subjeknya apa? Segregation. Segregation ini adalah pemisahan. Nah, pemisahan itu orang atau benda. Nah, ternyata pemisahan itu adalah benda. Pemisahan itu. Pemisahan dalam sekolah umum, lah ini pemisahan itu berarti kan kata benda. Kalau kata benda, kemungkinan besar di sini adalah kalimatnya kalimat pasif. Lah, kalau kalimat pasif, B itu harus diikuti dengan bentuk ketiga. Berarti yang salah yang B, was declared. Ini tambahin D. Nah, kurang D saja ternyata juga salah. Was declared. Nah, itu ya. Kalau Anda tidak tahu setelah B diikuti verb ing atau verb 3, dari kalimatnya di sini, ini kita sudah tahu bahwasanya B ini jelas salah. Kenapa? Karena yang B ini adalah B diikuti dengan verb 1. Kalau B diikuti verb 1 ini jelas salah, gak ada kalimat bahwasanya B itu diikuti verb 1. B itu maksudnya to be ya di sini. B itu maksudnya to be, bisa is MR kalau present, kalau pas berarti ya was were. Nah, di sini to be itu kalau nggak diikuti verb ing, diikuti verb 3. Kalau verb ing berarti aktif, kalau verb 3 berarti pasif. Nah, semoga ini bisa memahamkan Anda. Ingat ya, yang pertama tadi soalnya tentang apa? Tentang inversion. Nah, inversion digabungkan dengan subject verb agreement. Soal yang nomor 2 di situ adalah tentang penggunaan tenses. Nah, tenses kalau yang pertama pakai past, gak mungkin yang kedua pakai present. Jadi kalau di sini pakai past, gak mungkin pakai present. Kalau di sini pakai present pun, nah kalau di sini terpaksa pakai present pun, his name ini kata gantinya it, become-nya harus kasih s. Tapi tidak mungkin kalau pas ketemu dengan present. Yang nomor 18 tadi, ini soalnya tentang apa? Ini adalah soalnya tentang bentuk kalimat pasif. Nah, jadi apabila subjeknya itu adalah benda, ini kemungkinan adalah bentuk kalimat pasif. Kalau bentuk kalimat pasif, di situ rumusnya adalah be plus verb 3. Maka dari itu, kalau Anda belajar dari konsep belajar TOEFL dari nol ini, Anda bisa belajar secara sistematis. Nah, kalau sudah menguasai buku yang hijau ini, Anda bisa praktekkan dalam menganalisis soal seperti ini. Saya yakin ini semakin mudah untuk mempelajari. Oke. Kalau Anda ingin memesan buku dan e-course, dan buku ini tidak hanya buku saja,
tapi juga disertai dengan e-course. E-course-nya berupa video pembelajaran. Nah, jadi berupa video pembelajaran yang bisa diakses 24 jam dengan memasukkan member area, kode membernya dimasukkan, nanti bisa akses video pembelajaran yang sudah saya buat. Jadi buku tidak hanya buku, tapi buku plus video pembelajarannya. Oke, kemudian soal nomor 19 ya, kita masuk ke video soal nomor 19. Sirius, the dog star lah. Sirius itu apa ini? Sirius itu apa? Ternyata di sini ada koma. Kalau ada koma di sini, the dog star, jadi bintangnya anjing. Ya. Mungkin anjingnya sudah mengikuti berbagai kompetisi perlombaan, maka dia di the dog star ya. Nah ini ada koma-koma di tengah ini babnya Anda bisa lihat, itu adalah babnya adalah tentang A positif. Babnya tentang apa? Babnya tentang A positif. Nah, A positif itu Anda bisa buka di A positif, di situ ada bab be careful with A positif ya. Oke, Anda bisa buka di halaman 134 di bab 15. Bab 15 ini adalah tentang A positif ya. Nah, jadi A positif itu apa? A positif, the dog star ini adalah A positif. A positif itu adalah keterangan tambahan. Nah, A positif ini bukan sebagai subjek. Nah, A positif ini bukan subjek. Ini hanya sebagai keterangan tambahan. The dog star ini adalah untuk menjelaskan kata Sirius. Sirius itu berarti nama, bisa jadi nama anjing. Nah, ini adalah noun-nya. Nah, A positif ini untuk menjelaskan siapa Sirius ini. Nah, ternyata Sirius itu adalah the dog star. Bintangnya anjing. Berarti nah, terus kemudian verb-nya di sini adalah is. Verb-nya di sini adalah is. Is-nya benar salah, ternyata nggak masalah. Kenapa? Karena nggak digarisbawahi. Kalau nggak digarisbawahi jelas itu adalah benar. Nah, jadi kalau nggak digarisbawahi berarti tidak ada masalah ya. Nah, di sini serious noun-nya ini kata gantinya kan it. Makanya di sini pakai is, berarti ini sudah nggak ada masalah dengan A positifnya. Nah, yang salah yang mana, Sir? Nah, yang salah ternyata yang A ini yang salah. Kenapa? Kenapa A salah? Ini babnya tentang apa, Sir? Ini babnya adalah tentang the comparison of adjective. Nah, ini the comparison of adjective. Nah, ini adalah the comparison of adjective. Kalau di buku ini chapter 20 ya, the comparison of adjective. Bab 20 ya. Nah, di situ ada positive degree, ada comparative degree, ada superlative degree. Nah, di situ ada 3 tingkatannya. Ada apa? Yang pertama di situ ada positive degree, comparative degree, superlative degree. Kalau positive degree itu untuk membandingkan dua hal yang atau sama. Contoh, secantik, secerdas, sepandai, sekaya. Nah, di situ. Comparison of adjective, tingkat perbandingan kata sifat. Lah, kaya kata sifat, kalau sekaya berarti bentuk positif komparatif. Berarti saya sekaya ayahku. Berarti I am as rich as my father. I am as rich as my father. Berarti gimana? Berarti I am as rich as my father. Oke. Saya itu sekaya lah. Di sini adalah sekaya atau sama kayanya. Nah, biasanya ditandai dengan as, adjektif as. Yang kedua adalah comparative degree, artinya lebih daripada. Nah, di situ ada lebih daripada, berarti di situ adalah comparative degree.
Nah, biasanya ditambahkan ER atau more. Nah, kapan menggunakan ER, kapan menggunakan more, itu nanti sudah saya bahas di buku konsep belajar TOEFL dari nol. Nah, ini yang salah kenapa yang A, ini adalah superlative degree. Ini adalah apa? Superlative degree. Ingat, komparatif itu untuk membandingkan dua hal yang se atau sama. Kalau superlatif itu adalah untuk membandingkan minimal 3, berarti lebih dari 2 ya, minimal 3, yang artinya ter atau paling. Artinya apa? Ter atau paling. Nah, di situ. Nah, biasanya ditambahkan EST atau MOS. Nah, di sini kenapa ini salah? Karena di sini pakai MOS juga pakai EST, berarti double. Jadi pakai EST dipakai, MOS dipakai. Yang perlu teman-teman ketahui, Anda harus milih salah satunya. Nah, Anda harus milih salah satunya. Nah, yang ini yang benar harus pakai MOS atau EST. Anda harus tahu bright gitu. Untuk mengetahui pakai EST atau MOS, Anda harus tahu suku katanya. Kalau satu suku kata itu harus pakai EST gitu. Satu suku kata harus pakai EST. Nah, contoh ada long, longest, the longest, rich, the richest. Nah, di sini bright, the brightest, bukan most bright, salah. Kenapa? Kalau most ini biasanya untuk tiga syllables. Kalau 3 syllables pakai most. Contohnya kata diligent, 3 sukata. Berarti apa? The most diligent student in the class. Oh, he is the most diligent student in the class. Nah, itu aturannya bagaimana di buku konsep belajar TOEFL dari nol sudah saya jelaskan secara rinci sekali. Di situ ada video pembelajarannya, Anda bisa belajar secara sistematis. Kalau di sini saya hanya membahas soalnya dan sedikit untuk pengantarnya supaya Anda bisa mengetahui. Nah, di sini makanya di sini harusnya brightest bukan the most brightest. Ini most-nya harus dibuangnya. Untuk superlatif ini harus tambahkan the. Nah, itu sudah aturannya. Oke, soal nomor 20 ya, soal nomor 20. Killer Healers tend to wander in family cluster that hunt, play, and resting together. Nah, ini yang salah yang mana? Ini jelas ini. Kita tahu ini. Ini hunt, ini verb 1, play verb 1 lah. Di sini setelah and ini juga harus paralel. Nah, ini harus paralel. Ini babnya nanti tentang apa? Tentang conjunction. Tentang conjunction. Anda harus hafal di situ ada fun boys. Apa fun boys itu? For, and, nor, but, or, yet, so. Kalau ada fun boys, ada for, and, nor, but, or, yet, so, ini harus memiliki fungsi gramatikal yang sama. Makanya di sini resting ini salah. Harusnya apa? Harusnya apa, sir? Harusnya adalah rest. Oke, untuk video kali ini biar tidak terlalu panjang, saya bahas soal nomor 16 sampai nomor 20. Nah, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya ya. Di video selanjutnya nanti soal nomor 21 sampai nomor 21 sampai nomor 25 dan seterusnya. Tujuannya supaya videonya tidak terlalu panjang dan tidak terlalu membosankan. Dan saya informasikan kembali bagi teman-teman yang ingin memiliki buku dan e-course konsep belajar bahasa Inggris dan TOEFL dari nol, Anda bisa menghubungi admin Rumah Cerdas Bahasa Inggris yang ada di link deskripsi. Sekian untuk video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terus belajar tingkatkan kemampuan. Saya doakan Anda semakin sukses di studi maupun di karir. Sekian, terima kasih.